فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala amma ba'd. Kok mikir dandani mami. Mesti ki ngaji masih atring sabarang gerak-gerak. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Sampai mana? Masalah bab donna wa akhwatuha. Dan juga sudah selesai pembagian dari donna ini dari af'alul qulub dan af'alul tasyir. Af'alul qulub sendiri ada yang bermakna yakin, ada yang bermakna don, ada yang dipakai dua-duanya dan seringnya itu yakin, ada yang dipakai dua-duanya seringnya itu don. Ini kayak apa lagi? Kayak iso ya. Sama gitu. Kita coba ya. Mik lain enggak ada. Masjid enggak sak kabeh udah. Enggak apa juga. Mik sih. Qala syarih hafizahullah, qala syarih wafaqahullah ta'ala. Silakan lagi. Sampai mana dia? Sampai mana? Wa ilmu Taib qala asy-syarih rahimahullah ta'ala. Wa 'alima fil ayati bi ma'na ad-dhann. 'Alima fil ayati bi ma'na ad-dhann fa in 'alimtumuhunna mu'minatin bi ma'na ad-dhann. Apabila kalian mengira don rojih, apabila sudah menduga, karena kita nggak tahu dia mukmin atau nggak betul, ya semuanya hanyalah prasangka yang rojih, don yang rojih, karena don rojih itu makmul. Wa alima fil ayati bi ma'na don wal ha'u maf'uluha al-awwal wa mu'minatin maf'uluha tsani. Wa mithaluha lil yaqini qauluhu ta'ala, contoh penggunaan alima untuk yakin firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, fa'lam di sini bukan dugalah, tapi fa'lam, ketahuilah, yakin bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah.
Wa za'ama fil baiti bi makna dhanna. Za'ama di dalam bait syair, za'amatni syaikhun wa lastu bi syaikhin. Ini bi makna dhanna. Wal ya'u maf'ulun awal wa syaikhun maf'ulun tsani. Wa ja'ala fil ayati bi makna itaqada. Wa ja'alul malaikata alladziina hum ibadur rahmani inatha. Mereka menjadikan, maksudnya menjadikan dalam keyakinan, bukan kok menjadikan malaikat itu jadi perempuan, betul enggak? Tapi ja'ala ay fil i'tiqad. Jadi ja'ala itu bisa bermakna itaqada, maknanya menjadikan di dalam keyakinan itu loh. Menjadikan di dalam keyakinan. Jadi supaya itu enggak bingung, ja'ala kok bisa bermakna itaqada. Maksudnya ja'ala tetap artinya itu menjadikan, tapi menjadikannya dalam keyakinan. Kurang keras. Diganti situ ya. Dah ya. Jadi ja'ala fil ayati bi makna itaqada artinya menjadikan, tetap menjadikan tapi di dalam keyakinan. Wal malaikata maf'ulul awal wa inatsan maf'ulul tsani. Wa ahju fil baiti bi makna adunnu. Ahju aba amrin akhawasiqatin. Ahju di dalam bait syair itu artinya adalah adunnu. Wa aba maf'ul al-awwal wa akha maf'ul al-tsani. Wa ta'dud fil baiti bi makna tadun. Fala ta'dudil maula syarikaka fil ghina. Dia kan? Fala ta'dudil maula syarikaka fil ghina walakinnamal maula syarikuka fil hudmi. Ta'dud di dalam bait tersebut maknanya adalah tadun. Al maula maf'ulu al awwal wa syarikaka maf'ulu al tsani. Wa habni fil baiti bi makna dunnani. Habni fil baiti bi makna dunnani fil amr. Karena hab ini senantiasa fil amr. Ta'allam ini juga senantiasa fi'il amr. Kemarin belum dikasih catatan. Hab sama ta'allam dalam bab ini hanya digunakan fi'il amrnya saja. Hab sama ta'allam ini hanya digunakan fi'il amrnya saja. Makanya di sini bentuknya fi'il amr. Kalau mudhari dan madinya enggak digunakan dalam dua maf'ul ini, dalam bab dua maf'ul ini. Wal ya'u maf'ulu al-awwal wa ra'an maf'ulu al-tsani. Wal ha'u fi tajiduhu maf'ulun awwal tajidu indallahi huwa khaira wa khairan maf'ulun tsani. Adapun huwanya hanyalah dhamir fasl. Wa abahum maf'ulun awal li alfau innahum alfau abahum dallin. Abahum sebagai maf'ul pertama, dallin sebagai wa dallin maf'ulun tsanin. Wa zaidan maf'ulun awal li daraitu wa qaiman maf'ulun tsanin. Wa ta'u fi duri talwafiyya naibu fa'ilin wa wal maf'ul awal. Ta pada duri talwafiyal ahad, kau telah diberitahu tentang seorang yang bagaimana nasibnya seorang yang setia terhadap janji. Nah, ta pada durita itu naibul fa'il dan itulah sebagai maf'ul bi pertama sudah dirubah jadi naibul fa'il. Al-wafiyah maf'ul bi kedua, maf'ulun tsanin. Jadi sudah penuh di situ maf'ul awal, maf'ul kedua. Maf'ul awalnya jadi naibul fa'il. Wa syifa'an nafsi maf'ulun awal li ta'allam. Qahra aduwiha maf'ulun tsanin. Ta'lam di sini artinya apa? Ketahuilah, i'lam, bukan pelajarilah, bukan arti aslinya. Kalau aslinya artinya ta'allama ya ta'allamu,
artinya mempelajari, bukan. Tapi ketahuilah. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa idza kanat dhanna bi makna ittahama wa ra'a bi makna absara wa alima bi makna arafa lam tata'adda illa ila maf'ulin wahidin. Nah, ini yang membuat bab ini agak rumit karena terlalu banyak sekali cabang-cabangnya. Sekarang kalau dhanna itu artinya bukan mengira tapi menuduh bi makna ittahama, maka ini dari katanya saja sudah kelihatan. Makanya belajar bab ini harus sering-sering latihan. Ini butuh 2 maf'ul apa butuh 1 maf'ul itu terasa. Bisa membedakan sendiri. Kalau mengira itu kan nggak cukup 1 maf'ul. Coba 1 maf'ul. Aku mengira Muhammad. Nggak cukup. Kamu kira apa? Aku mengira Muhammad itu pandai. Nah itu butuh 2 maf'ul teman. Tapi kalau bimakna ittahama, menuduh, aku menuduh Muhammad, itu aja sudah cukup. Maka dhanna ini bisa juga mutaaddi kepada 1 maf'ul. Dilihat artinya. Kalau artinya itu mengira apa gitu, pokoknya nanti nampak itu. Kalau masuknya kepada mubtada khobar, maka butuh 2 maf'ul. Wa ra'a bimakna absara, ra'a basoriyah berarti. Kan yang di sini ra'a qalbiyah. Karena ra'a itu bisa 2, ra'a qalbiyah dan ra'a basoriyah. Kalau ra'a basoriyah saya melihat masjid, cukup. Gak butuh 2 maf'ul. Saya melihat masjid, saya melihat motor, saya melihat rumah, gak butuh 2 maf'ul. Tapi kalau yang saya melihat artinya itu saya berpandangan, saya meyakini, saya mengira, saya memiliki pandangan, saya melihat itu perkara yang sangat buruk. Nah itu butuh 2 maf'ul. Karena itu ra'a qalbiyah, melihat dengan pikiran, bukan melihat dengan mata. Kalau saya melihat Zaid mencuri, nah itu mencuri itu bukan maf'ul kedua tapi hal. Jadi ra'a di sini ra'a itu bisa 2, bisa qalbiyah, bisa basoriyah. Kalau qalbiyah mutaaddi kepada 2 maf'ul, kalau basoriyah melihat dengan mata kepala itu mutaaddi kepada 1 maf'ul. Kalau seandainya ra'a basoriyah ini setelahnya nanti ada seakan-akan seperti maf'ul bi kedua, itu dijadikan sebagai hal, bukan dijadikan sebagai maf'ul. Ra'aitu Zaidan yaqumu, ra'aitu Zaidan yasriqu, aku melihat Zaid mencuri. Maksudnya aku melihat betul, aku menyaksikan Zaid mencuri. Nah, mencuri itu bukan maf'ul bi kedua, tapi sebagai hal. Pokoknya nanti bisa lah bedakan itu. Terasa kok, terasa. Yang membutuh 2 maf'ul itu masuk pada mubtada khobar. Saya melihat dia itu kayaknya pencuri. Nah itu 2 maf'ul begitu. Itu 2 maf'ul. Karena melihat artinya meyakini, punya pandangan. Maka di situ ra'a bisa 2, bisa qalbiyah, bisa basoriyah. Wa alima bimakna arafa. Alima ini juga bisa 2. Alima artinya cuma mengenal doang. Arafa mengenal. Ini 1 maf'ul. Kamu tahu rumah? Ya tahu. Ya, itu 1 maf'ul. Tapi kalau saya mengetahui rumah itu bagus, nah itu 2 maf'ul. Saya mengetahui rumah itu bagus. Saya mengetahui ilmu itu mulia. Saya mengetahui Allah itu di atas arsy. Nah itu 2 maf'ul. Tapi kalau kamu tahu Allah, tahu 1 maf'ul. Bisa bedakan enggak? Itu. Alima di situ kalau yang kamu tahu enggak? Hal alimta masjidah
Al-qaryah al-jadidah, apakah kamu tahu masjid kampung baru? Na'am alimtu. Satu maf'ul. Itu. Apabila semua itu tadi dhanna bima'na ittahama, ra'a bima'na absara, alima bima'na arafa, lam tata'adda illa ila maf'ulin wahid, maka semuanya tidaklah muta'addi kecuali kepada satu maf'ul saja dan tidak lagi muta'addi kepada dua maf'ul. Nahwu dhanantu Zaidan bima'na ittahamtuhu, aku menuduh Zaid. Dhanantu Zaidan. Manis sariku, qala dhanantu Zaidan. Ini bimana ittahamtuhu, aku menuduh dia. Dialah yang ku sangka, dialah yang ku taruhi tuduhan, dialah yang kena, dialah yang tertuduh. Nah, ini satu. Karena enggak butuh khobar sudah, enggak butuh khobar. Enggak butuh predikat namanya. Enggak butuh predikat. Wa ra'aitu Zaidan bimana absartu, aku melihat Zaid, melihat mata kepala. Ini satu maf'ul saja. Wa alimtul mas'alata, aku mengetahui masalah tersebut. Bimana araftuha, ini maka muta'addi kepada satu maf'ul. Qala syari qalu wa idza kana dhanna bimana ittama ila akhiri ay lamma kana ba'du hadhil af'ali yusta'malu lil yaqini wa ma'a dzalika la yata'adda ila maf'ulaini. Asyara al-musannifu ila al-ihtirazi an dzalika biqoulihi, ketika sebagian dari fi'il-fi'il ini digunakan untuk yakin dan bersama dengan itu dia tetap tidak muta'addi kepada dua maf'ul, maka musannif pun mengisyaratkan pengecualian ihtiraz, pengecualian dari digunakan untuk muta'addi an dzalika, muta'addi kepada dua maf'ul, dikecualikan sehingga menjadi muta'addi kepada satu maf'ul saja. Ihtiraz artinya pengecualian, dikeluarkan an dzalika dari muta'addi kedua maf'ul, dikecualikan dari muta'addi kedua maf'ul. Berarti muta'addi ke berapa? Satu gitu loh. Biqauli, dengan ucapan beliau, wa idza kanat ila akhir lakin la yakhfa anna ra'a biman absara laysat min af'alil qulub. Akan tetapi tidaklah samar bagi seseorang bahwasanya ro'a yang artinya itu absara bukan af'alul qulub. Jadi af'alul jawarih karena pakai mata kepala, mata anggota tubuh. Sedangkan yang dimaksud ro'a dalam pembahasan kita adalah af'alul qulub, adalah yang tugas hati, pekerjaan hati. Maka jelas kalau yang ro'a bimana absara itu bukan termasuk af'alul qulub, karena sudah menggunakan mata kepala. Fala yashmaluha qaul musannifi awalan af'alul qulubi, sehingga sudah tidak dicakup oleh ucapan musannif yang pertama yaitu af'alul qulub. Sudah enggak perlu dikecualikan pun sudah terkecualikan sendiri itu, paham? Ini kan musannif itu kan membuat pengecualian. Nah, sebenarnya enggak usah dibuat pengecualian pun sudah terkecualikan sendiri. Sebab apa? Sebab ro'a yang artinya absara itu sudah bukan af'alul qulub, jadi sudah enggak cakup. Yang namanya mengecualikan itu kan kecakup dulu baru dikeluarkan, itu namanya istisna. Dicakup baru setelah itu dikeluarkan. Lah ini dari awal enggak kecakup, ngapain dikeluarkan gitu loh. Maka sebenarnya enggak usah, enggak diihtiraz pun enggak apa-apa, orang sudah paham. Karena sudah bukan termasuk af'alul qulub lagi. Nabala hadal al-faqih yang mengingatkan seperti ini. Ya enggak apa-apa diingatkan pun ya enggak apa-apa, dikecualikan pun enggak apa-apa. Qala an-nawu tsani, jenis yang kedua dari bab yang menasabkan dua maf'ul. Yang pertama adalah af'alul qulub, yang sekarang adalah af'alut tasyir. Fi'il-fi'il yang bermakna perubahan, perpindahan, perubahan, itu namanya af'alut tasyir. Dari kata-kata soro, menjadikan, merubah, memindahkan, mengganti, itu namanya af'alut tasyir. Nahwu ja'ala, menjadikan. Nah, ini yang ja'ala di dalam asli, ja'ala di luar. Kalau yang af'alul qulub ja'ala di dalam keyakinan. Bisa bedakan? Kenapa ja'ala kok masuk dua-duanya?
Dalam af'alul qulub ja'ala juga masuk. Nah, bedanya itu kalau ja'ala yang af'alul qulub menjadikan di dalam keyakinan, di dalam angan-angan. Kalau yang ja'ala yang af'alut tasyir ini ja'ala di luar asli dalam hakikat. Aku menjadikan botol ini sebagai bantal. Nah, itu asli. Bukan cuma dalam keyakinan. Paham tak? Ja'ala yang pertama af'alul qulub itu di dalam keyakinan, aku menjadikanmu sebagai kawan. Itu ja'ala di dalam keyakinan. Kalau ja'ala yang asli menjadikan betul. Aku menjadikanmu sebagai pekerjaku. Nah, itu asli, disuruh kerja memang. Jadi jangan bingung kenapa kok ja'ala itu masuk di dalam dua bab ini, masuk dalam af'alul qulub dan af'alut tasyir. Dilihat kalau ja'alanya itu ja'ala di dalam keyakinan itu af'alul qulub, kalau ja'ala itu asli ya berarti af'alut tasyir. Nahwu ja'ala wa radda, dikembalikan menjadi, nah itu dikembalikan menjadi. Wattakhadha, membuat, menjadikan, merubah. Wasayyara, merubah juga sama. Wa wahaba, menjadikan sama. Ini yang asing ini. Wahaba ini diartikan menjadikan, ini agak asing. Nanti ada perselisihan. Qala Allah Ta'ala faja'alnahu haba'an mansura, maka kami jadikan amalannya bagaikan debu-debu yang berterbangan, dihempaskan. Ini asli, jadikan asli, hilang amalannya langsung sirna. Wa qala ta'ala law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Mereka ingin, andai saja mereka itu bisa mengembalikan kalian menjadi kafir setelah keimanan kalian, mengembalikan kalian menjadi, itu mengembalikan menjadi. Kalau yang rodda itu nggak ada makna tafsirnya, ya nggak butuh dua maf'ul. Perhatikan, nanti ada juga yang rodda itu tidak ada makna tafsir, tidak ada makna tafsir. Semua ini pokoknya tergantung loh, ikhwan. Fi'il-fi'il ini semua nanti tergantung artinya. Kalau di situ mengandung makna tafsir, merubah ini jadi ini, mengganti ini dengan ini, itu butuh dua maf'ul. Tapi kalau semua itu nggak ada makna tafsir, ya butuh satu maf'ul saja. Jadi kembalinya itu ke makna. Ingat, pembahasan dua maf'ul ini jangan kembalikan ke lafadz. Karena kadang satu lafadz punya banyak makna. Maka kembalinya ke makna. Kalau maknanya itu nanti butuh dua maf'ul, ya butuh dua maf'ul. Kalau maknanya itu cuma butuh satu maf'ul, cukup ya sudah cukup. Jadi jangan pedoman dengan lafadz. Kalau sampean menghafal lafadznya tok, nanti bingung. Jadi perhatikan maknanya. Seperti faradallahu ilaihi basarah, maka Allah mengembalikan matanya. Ya itu satu aja, ya kan? Faradallahu ilaihi basarah, hadis 3 orang yang cacat itu Allah mengembalikan matanya, ya udah. Karena di situ gak ada tafsir, mengembalikan kembali biasa, nggak ada makna tafsir, tidak ada makna merubah. Kalau ini maknanya merubah, andai mereka mengembalikan kalian setelah keimanan kalian menjadi kafir lagi, ada kata menjadinya. Pokoknya kalau ada kata menjadinya itu maka jadi butuh dua maf'ul. Wa qala ta'ala wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil, sebagai kekasih. Ini butuh dua maf'ul. Ittakhadha ini juga
bisa satu maf'ul juga bisa. Artinya membuat, bukan menjadikan, membuat. Wa nahwu sayyartu tina khazafan. Contohnya aku merubah tanah itu menjadi kendi. Wa qalu, dan mereka mengatakan wahabani Allahu fida'ak ay ja'ala. Semoga Allah menjadikanku sebagai tebusanmu. Seringnya itu pakai ja'ala. Ja'alani Allahu fida'ak. Ya Rasulullah, ja'alani Allahu fida'ak. Maka wahaba di sini bermakna ja'ala. Qala syarih qawluhu af'alut tasyir sumiyat bidzalika lidalalatiha 'ala at-tahwil wal intiqali min halatin ila halatin ukhra. Dinamakan sebagai af'alut tasyir karena itu penunjukannya, artinya tahwil, perpindahan, perubahan dan perpindahan. Al-intiqal perpindahan, tahwil perubahan. Min halatin dari suatu keadaan ke keadaan yang lain. Wahya katsiratun, dan ini ada banyak sekali. Zakar al-musannifu minha khamsatan, musannif menyebutkan 5 saja. Al-awwalu ja'ala. Kamitsal al-musannif fal-ha'u maf'ulun awwal wa haba'an maf'ulun tsanin. Wa tsani radda kamitsal al-musannif fal-kafu maf'ulun awwal wa kuffar maf'ulun tsanin. Wa tsalitsu ittakhadha kamitsal al-musannif Ibrahim maf'ulun awwal wa khalilan maf'ulun tsanin. Wa rabi'u sayyara kamitsal al-musannif fatina maf'ulun awwal wa khazafan maf'ulun tsanin. Wal khamis wahaba ka qaulihim fid du'a wahabani Allahu fida'ak. Seperti ucapannya orang-orang di dalam doa, semoga Allah menjadikan aku sebagai tebusanmu. Ai sayyaroni, merubah. Hakahu Ibnu al-Arabi anil Arab, ucapan wahabani Allahu fida'ak ini dinukilkan oleh Ibnu al-Arabi dari orang Arab. Wa huwa qalilun kama qalahul musarrih wa ghairuhu, dan ini sedikit sebagaimana dikatakan oleh Al-Azhari dan yang lain. Fal ya'u maf'ulun awal wa fida'aka maf'ulun tsanin. Ini af'alut tasyir, ada banyak. Pokoknya yang bermakna tasyir, ada kandungan makna menjadikan, menjadi. Itu semua adalah butuh 2 maf'ul. Qala al-musannif wa alam anna li af'ali hadzal babi thalathata ahkamin. Dan ketahuilah bahwasanya fi'il-fi'il, bagi fi'il-fi'il dalam bab ini, baik itu af'alul qulub maupun af'alut tasyir, pokoknya donna wa akhwatuha, semuanya ini. Hadzal bab ini semua, donna wa akhwatuha semua, bukan khusus af'alut tasyir. Af'alul qulub maupun af'alut tasyir, donna semuanya ada 3 hukum. Al-awwalu al-imalu wa huwa al-aslu wa huwa waqi'un fil jami'. Hukum yang pertama adalah diberlakukan, diamalkan, dijadikan beramal. Dan ini hukum asalnya, dan ini bisa pada semua fi'il. Wa huwa waqi'un, ini berlaku untuk semua fi'il dalam bab ini. Atsani al-ilgha'u, hukum yang kedua adalah dibatalkan, enggak diamalkan. Wa huwa ibtalul amali lafdhan wa mahallan, yaitu membatalkan amal secara lafaz dan juga secara mahal, mandulkan total, dibuat gak beramal. Tapi itu ada syaratnya, ada kapan dibatalkan, nggak bebas. Kapan? Diantaranya adalah lidhafil amili, dikarenakan sebabnya adalah lemahnya amil. Bitawassutihi sababiyah, dengan sebab dia itu ditengahkan dari makmulnya. Makmulnya kan 2 kan, makmulnya ini kan 2. Yang namanya 2 itu kan dia berarti punya 3 posisi, bisa di depan, bisa di belakang, bisa di tengah. Kalau cuma punya 1, kalau nggak di depan ya di belakang tok, ya sih. Kalau cuma punya kawan 1, kalau nggak di depan ya di belakang. Tapi kalau punya kawan 2, enak milih, bisa di depan, bisa di belakang, bisa di tengah. Karena punya 2 makmul, maka bitawassutihi, dia akan menjadi lemah ketika ditengahkan, ditaruh di tengah, antara dia didahului oleh makmulnya. 1 makmulnya di depan, 1 makmulnya di belakang, dia ditaruh tengah. Ini menjadi lemah.
Au ta'akhurihi, atau seandainya amilnya ditaruh paling belakang, ini juga semakin lemah lagi. Semakin lemah lagi. Ditaruh di tengah agak lemah, taruh tambah ke belakang tambah lemah. Makanya nanti itu kalau ditaruh di paling belakang lebih bagus dibatalkan. Kalau ditaruh di tengah lebih bagus diamalkan. Ditaruh di depan wajib beramal. Gitu tingkatannya. Donna ini kalau ditaruh di paling belakang lebih bagus dibatalkan, nggak wajib batal, lebih bagus dibatalkan. Taruh tengah lebih bagus diamalkan. Taruh depan wajib beramal. Maka amil donna ini akan menjadi lemah ketika posisinya digeser. Ditaruh di tengah lemah, taruh ke belakang lagi tambah lemah lagi. Kalau ditaruh di awal kuat dia, wajib beramal. Dipindah posisi, digeser sedikit tengah, sudah nggak wajib, boleh dibatalkan, boleh beramal. Tapi lebih bagus apa? Lebih bagus beramal. Digeser lagi ke belakang, semakin lemah lagi. Lebih bagus dibatalkan. Dan nggak ada yang wajib dibatalkan, nggak ada. Ini hanya pilihannya cuma 3, wajib amal, boleh dibatalkan tapi bagus diamalkan. Yang ketiga boleh dibatalkan dan itu lebih bagus. Kalau bab tawasud dan ta'akhur ini, nahwu Zaidun dzanantu qaimun. Ini namanya apa? Di tengah kan atau di belakang ini? Di tengah kan, di belakang dan Zaidun donantu qaimun. Di tengah kan. Donantu ditaruh di tengah. Aslinya donantu Zaidan qaiman. Ini enggak di tengahkan. Zaidun donantu qaimun. Wa Zaidun qaimun donantu. Ini di belakangkan. Wa huwa jaizun la wajibun. Semua ini hukumnya hanyalah jaiz, hanya boleh. Ilgha hukumnya adalah jaiz, bukan wajib. Wa ilgha'ul mutaakhiri aqwa min i'malihi, dan membatalkan posisi kalau di belakang itu lebih bagus daripada diamalkan. Seperti yang saya katakan tadi. Kalau di paling belakang lebih bagus dibatalkan saja. Makanya dikatakan wa ilgha'ul mutaakhiri aqwa min i'malihi. Wal mutawassitu bil aksi, sedangkan kalau ditaruh tengah kebalikannya. Apa kebalikannya? Apa kebalikannya dan? Apa kebalikannya dia? Kebalikannya apa? Apa memang kebalikannya? Lebih baik diamalkan. Bil aksi kan tadi kan yang di belakang lebih baik dibatalkan. Nah kalau tengah sebaliknya lebih baik diamalkan. Sudah saya kasih contoh tadi. Wala yajuzu ilgha'ul amil mutaqaddim. Dan nggak boleh membatalkan amil kalau posisi di depan. Posisi di tengah, posisi di belakang boleh dibatalkan. Posisi di depan nggak boleh. Nahwu donantu Zaidan qaiman, nggak boleh. Donantu Zaidun qaimun, nggak boleh. Khilafan lil kufiyin, berbeda dengan mazhabnya orang kufiyin. Orang kufiyin bebas, los, dibatalkan di mana saja boleh. Kufiyin itu mazhabnya paling fleksibel. Ini bab ilgha. I'mal diamalkan, ilgha dibatalkan. Tapi harus ada sebabnya. Sebabnya adalah perpindahan posisi. Pergeseran posisi itu menyebabkan bolehnya diilgha, bolehnya dibatalkan. Asalitsu at-ta'liqu. Hukum yang ketiga dari hukum amalannya fi'il ini adalah ta'liq. Ta'liqu wa huwa ibtalul amali lafdhan la mahallan. Ta'liq adalah membatalkan amalannya secara lafaz. Secara lafaz itu tidak beramal, tapi secara mahal masih punya amal. Itu namanya ta'liq, digantung. Enggak ke sana, enggak ke sini, itu namanya ta'liq. Seperti wanita yang mu'allaq, yang digantung, enggak dicerai, enggak juga didatangi. Itu namanya wanita yang terkatung-katung. Nanti ada itu di sini. Wanita yang terkatung-katung, tidak dicerai, tidak pula didatangi.
dijarno dhewean. Fatadharuha kal mu'allaqah, kata Allah Subhanahu wa taala. Enggak kamu cerai juga enggak kamu datangi. Nah, di dalam bab donantu ini juga, di dalam bab donna wa akhwatuha juga ada bab ta'liq, ada bab digantung. Dia enggak diamalkan secara lafaz, juga enggak dibatalkan secara mahal. Artinya secara lafaz enggak beramal, tapi secara mahal masih punya amal. Kenapa seperti itu? Limaji malahu sodrul kalam, dikarenakan kedatangan apa-apa yang memiliki hak untuk ditaruh di sodrul kalam, ditaruh di depan. Ba'dahu, datang setelahnya. Jadi ba'dahu untuk maji. Wa huwa, apa saja sih yang malahu sodrul kalam? Lamul ibtida. Kalau ada lamul ibtida, nahwu donantu la zaidun qaimun. Nah, donantu la zaidun qaimun ini adalah bab ta'liq. Kenapa? Karena secara lafaz enggak beramal donantu di sini. Enggak ada nasab, enggak menasobkan. Tapi secara mahal menasobkan. Maka la zaidun qaimun, zaidun mubtada, qaimun khabar, dan jumlah mubtada khabar saddad masadda maf'ulai donna, sudah langsung menduduki kedudukan dua maf'ulnya donna. Kalau bab ta'liq ini nanti sudah sadda masadda, sudah menduduki, sudah mewakili dua maf'ulnya donna. Mana maf'ul yang pertama? Mana maf'ul yang kedua? Enggak, sudah dijadikan satu, sudah diringkes, sudah dijadikan sepaket. Sadda masadda maf'ulai donna, sudah ini. Kenapa gitu? Karena ini dikatakan zaidun maf'ul pertama ya nggak bisa marfu. Qaimun dijadikan maf'ul kedua ya nggak bisa marfu, karena sudah dibatalkan oleh lam ibtida. Akhirnya di i'rab mubtada khabar. Sedangkan secara makna tetap zaidun tetap maf'ul bi pertamanya donna, qaimun juga maf'ul keduanya donna. Secara buku pengadilan itu masih tercatat sebagai maf'ul binya donna ini. Cuma secara aslinya, secara faktanya sudah bukan maf'ul bih lagi. Kelihatannya sudah bukan maf'ul bih lagi, tapi secara makna masih tercatat sebagai maf'ul bih. Makanya saya durung resmi. Ini sodrul kalam, ma lahu sodrul kalam lamul ibtida, donantu la zaidun qaimun. Ngirabnya tadi zaidun mubtada, qaimun khabar, dan jumlah saddad masadda maf'ulai donna. Alasannya kenapa kalau tadi sudah tak jabarkan. Mau dikatakan maf'ul bihnya donna enggak bisa, karena dua-duanya marfu. Tapi secara makna masih tetap maf'ul bih. Maf'ul bihnya donna. Makanya dia itu batal hanya secara lafaz, tapi secara mahal masih beramal. Itu namanya bab ta'liq, gantung. Yo enggak batal kabeh, yo enggak beramal murni, yo enggak beramal 100%, yo enggak batal 100%. Gantung. Wa ma'na fi yang kedua yang punya sabul kalam adalah mana fiyah ka qauli ta'ala laqad alimta ma haula'i yantiqun. Laqad alimta, sungguh kau telah tahu bahwasanya mereka itu, para berhala-berhala itu tidaklah bisa berbicara. Laqad lam taukid, qad juga harfu taukid. Alimta fi'il madhi, fa'ilnya dhamir anta. Ma nafiyah, haula'i mubtada, yantikun fi'il mudhari', fa'ilnya wawul jamaah, jumlah fi'il dan fa'il sebagai khabar dari haula'i, dan jumlah mubtada haula'i dan khabar yantikun saddad masadda maf'ulai alimtu gitu. Ini namanya bab ta'liq. Diingat bab ta'liq ini nanti karena dibutuhkan kalau belajar muasirut tulab, nanti ada di situ pembahasan ta'liq agak rumit. Diingat bab ini.
Wala nafiyah juga sama di antara sadrul kalam wala nafiyah. Nahu alimtu la zaidun qaimun wala amrun. Sama i'rabnya. Wa in nafiyah juga alimtu in zaidun qaimun. Makanya kemarin Ustaz Abu Musa tanya, kenapa kok setelah alima kok innanya di kasroh, kenapa? Ya kan? Tanya gitu kan di pelajaran kan? Dijawab atau dijadikan PR itu? Suruh jawab kalian. Apa katanya? Dalam usaha. Terus? Makanya bisa dikasih. Kan dalam usaha kan enggak masuk ke kan. Terus mana maf'ul? Mana maf'ul B-nya? Masih ini. Anda baca ini. Ya. Ada yang Bahasa Anda. Kenapa Bapak bacaan baca ini? Kenapa itu? Kan Itu kalau dibaca nanti butuh khobar lagi. Butuh dua maf'ul berarti nanti malah. Makanya dibaca inna itu sudah cukup biar sadda masadda maf'ulai sudah menduduki dua maf'ul sudah. Kalau dibaca anna kan masih jadi masdar. Jadi maf'ul bi pertama. Nanti butuh maf'ul bi kedua Mas ya. Makanya wajib dibaca inna itu. Kalau masalah lam muzahalaqah itu enggak ada hubungannya. Lam muzahalaqah memang dia hanya pasangannya inna, memang iya, tapi secara makna itu tidak ada kaitan apa-apa. Yang menjadikan itu dibaca inna itu ya supaya itu jadi jumlah. Kalau nanti dibaca anna itu jadi mufrad, butuh maf'ul bi kedua lagi nanti Mas Yan. Itu. Nah, kalau sudah dibaca inna gitu berarti jumlah, dan jumlah itu sudah sadda masadda maf'ulai donna atau alima itu. Alima atau apa fi'ilnya? Alima kan? Iya. Jadi alasannya kenapa dia itu di kasroh, ya karena itu kemarin pelajaran kita kemarin itu salah satu kewajiban di inna di kasroh itu kenapa? Karena kedudukannya jumlah. Di situ dibutuhkan jumlah, bukan dibutuhkan mufrad. Kalau nanti kalau anna ini ta'wil masdar, butuh maf'ul bi kedua lagi nanti Mas Yan. Ini kalau ini kamu baca anna, alimtu anna zaidan qaimun, butuh khabar lagi nanti Mas Yan. Paham enggak? Wajahmu wajah putus asa gitu. Semangat dan ini coba ini kalian harus bisa bedakan. Ini kalau kalian baca anna, alimtu anna zaidan qaimun, alimtu anna zaidan qaimun. Seandainya ini bukan in ya, anna, alimtu anna zaidan qaimun. Aku mengetahui bahwasanya Zaid itu berdiri itu apa? Masih butuh apa lagi? Karena anna itu nanti ditakwil masdar, alimtu qiyama zaidin apa? Gitu. Contoh alimtu anna zaidan qaimun. Itu enggak boleh kayak gitu itu. Karena ini masih butuh kabar lagi, butuh ini lagi, butuh maf'ul bi keduanya alimtu. Paham dong? Paham? Makanya wajib dibaca inna, alimtu inna zaidan qaimun supaya sudah sadda masadda maf'ulai alima. Posisinya harus jumlah. Karena kalau alimtu anna zaidan qaimun itu butuh kabar lagi, butuh maf'ul bi kedua lagi Mas Yan. Karena anna itu nanti dan isimnya dan khobarnya ditakwil menjadi masdar. Alimtu qiyama zaidin. Apa? Butuh satu lagi Mas Yan. Gitu. Kalau hamzatul istifham, di antara sadrul kalam juga hamzatul istifham. Nahu alimtu azaidun qaimun am amrun. Aku tahu apakah Zaid itu yang berdiri ataukah Amr. Nah, semuanya di i'rab mubtada khabar. Enggak di i'rab maf'ul bi pertama, maf'ul bi kedua. Kenapa? Karena ada ma lahu sadrul kalam. Ma lahu sadrul kalam itu bagaikan dinding pembatas, enggak bisa diterjang oleh alimtu. Nanti ada tulisannya di situ. Berikutnya lagi wa kaunu ahadil maf'ulaini isma istifhamin. Atau juga kapan bab ta'liq ini bisa?
keberadaan salah satu dari dua maf'ul bihnya itu adalah berbentuk isim istifham. Ini juga mentaklik, membatalkan amalannya secara lafaz. Nahu alimtu ayyuhum abuka. Aku tahu mana di antara mereka itu yang bapakmu. Ayyuhum sebagai mubtada di sini. Sebenarnya salah satu maf'ulnya, salah satu maf'ul bi alimah. Tapi karena dia itu adalah isim istifham, akhirnya bab taklik, maksudnya ke bab taklik. Akhirnya dibalikkan i'rabnya mubtada, abuka khabar. Makanya enggak dibaca alimtu ayyahum abaka. Paham? Ini kalau saya diamalkan bab ikmal bacanya alimtu ayyahum abaka. Ayyahum sebagai maf'ul bi pertama, abaka sebagai maf'ul bi kedua. Tapi enggak, ini babnya bukan bab ikmal, ini adalah bab taklik. Sehingga dibalikkan ke i'rab awal yaitu mubtada khabar. Mana maf'ul bihnya alimtu? Jumlah sudah saddad, masaddai, maf'ulai alima. Jumlah itu sudah menduduki karena sama. Maf'ul bi pertama dan maf'ul bi keduanya alima dan dona itu aslinya jumlah, aslinya. Mubtada khabar kan jumlah. Tapi dalam bab donantu enggak dihitung jumlah. Donantu zaidan qaiman, zaidan enggak dihitung jumlah. Zaidan qaiman enggak dihitung jumlah. Paham? Wajah-wajah putus asa semuanya. Perhatikan, perhatikan lagi. Donantu sebentar, zaidun qaimun. Zaid itu berdiri, jumlah. Kemasukan donantu zaidan qaiman. Zaidan qaiman sudah enggak dihukumi jumlah. Makanya sebenarnya sama, dua maf'ul bihnya donantu itu sebenarnya adalah jumlah. Makanya kalau sudah ada satu jumlah sudah cukup dikatakan saddad, masadda maf'ulai donna. Makanya satu jumlah itu sudah cukup untuk menjadi dua maf'ulnya donna. Toh aslinya dua maf'ul bihnya donna itu sendiri aslinya jumlah ismiyah. Maka seperti ini alimtu ayyuhum abuka jumlah. Ayyuh mubtada wa huwa mudhaf, hum mudhaf ilaih, abuka khabar wa huwa mudhaf ka mudhaf ilaih. Maka kalau salah satu dari dua maf'ul bihnya donna ini adalah isim istifham, maka dia itu sudah bisa untuk mentaklid. Qala fat ta'liqu wajibun idza wujida syai'un min hadhil mu'alliqat bacanya. Maka hukum ta'liq menggantung itu wajib jika didapati satu dari penggantung-penggantung yang ini. Wala yadkhulu ta'liqu walal ilgha'u fi syai'in min af'alit tasyir. Dan ta'liq dan ilgha tidak bisa masuk dalam bab af'alut tasyir. Jadi tadi itu ada tiga hukum, makanya dikatakan pertama i'mal wa huwal aslu wa huwa waqi'un fil jami'. I'mal ini bisa kena semua fi'il. Ilgha dan ta'liq enggak bisa masuk af'alut tasyir. Af'alut tasyir enggak bisa diilgha, juga enggak bisa di-ta'liq. Hanya bisa masuk pada af'alul qulub. Nah, af'alul qulub itu sendiri juga ada yang dikecualikan, wala fi qalbiyyin jamidin. Juga enggak bisa merambah ke fi'il af'alul qulub yang jamid. Wala fi qalbiyyin jamidin. Af'alul qulub yang jamid, yang enggak bisa ditasrif yaitu tadi hab dan ta'allam, karena hanya bisa bentuk fi'il amr. Bab ilgha dan bab ta'liq ini enggak bisa masuk pada af'alut tasyir
Dan juga nggak bisa masuk pada af'alul qulub yang jamid. Sisanya bisa. Wa waznani qalbiyin jamid ini ada dua, hab wa ta'allam fa innahuma mulazimani sighatul amr. Karena keduanya senantiasa berada pada sighatul amr. Artinya bukan kok nggak punya mudhari, punya madhi, tapi nggak bisa diberlakukan bab donna, nggak bisa menasabkan dua maf'ul kalau nggak bentuknya fi'il amr. Itu. Mana yang bingung? Tanyakan. Mana yang bingung? Bingung semua. Nanti diperhatikan, diulang-ulang, dibaca sendiri, difahami sendiri. Terus mana yang belum paham tanyakan. Itu caranya belajar itu supaya berbuah dan berhasil. Bismillah ta'ala. Qala syari' qaluhu waqi'un fil jami'i ay fi jami' af'ali hadzal bab al-jamidi minha wal mutasarrifi. Apa irabnya al-jamidi? Apa irabnya al-jamidi? Bahasa apa dan? Nah dari dan Dil apa itu? Ya ini kamu nih. Ya, naat atau badal dari af'al. Badal bukan naat. Naat harus sama perempuan. Orangnya udah lari lagi. Doan, kira salah dan. Orangnya sudah lari. Habis kira lari. Ini badal al-jamidi, ini badal dari af'al. Karena apa? Karena kalau kira irab naat harus al-jamidati. Bukan. Pada seluruh fiil-fiil bab ini, baik fiil-fiil tadi yang jamid ataupun yang mutasarrif, ini badal al-jamid, bagian yang jamidnya maupun yang mutasarrifnya. Alim tu anna zaidan kok iman? Apa ya? Nggak bisa Nggak bisa. Aliman makna arafah. Ya, kalau alima anna zaidan kok imun itu gimana arafah? Aku tahu Zaid itu berdiri. Bisa. Karena anna itu kan ditakwil masdar kan, dihukumi satu semua itu nanti. Mana maf'ul bi keduanya nggak ada. Sudah ada. Di sini itu sampai lanjut di pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.